Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bisa bertemu lagi dalam pelajaran bab 4 yaitu mengenal halal dan haram. Bersama Bu Farid akan menyampaikan materi halal dan haram. Selamat belajar. Baik, anak-anak sekalian, sebelum pelajaran dimulai, Bu Guru akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama yaitu menjelaskan definisi atau pengertian dari halal dan haram. Kedua, menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Ketiga, menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Jadi anak-anak semangat belajar untuk pelajaran hari ini ya. Anak, hari ini kita akan menghafalkan lagu halal dan haram. Agar kita cepat mengingat makna dari apa itu halal, haram, apa saja sebab-sebab dari halal dan haram, dan dasar apa saja hukum halal dan haram. Kita nyanyi sama-sama ya. Siap? Yuk. Dari kita belajar hukum halal dan haram dalam ajaran Islam untuk kemaslahatan. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan, haram adalah sesuatu yang dilarang. Sebab halal dan haram, pertama zat asalnya, dua karena sifat, tiga karena prosesnya. Dasar hukumnya Al-Quran, hadis dan ijtihad. Ingat selalu hukum halal dan haram. Mari kita belajar hukum halal dan haram dalam ajaran Islam untuk kemaslahatan. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan, haram adalah sesuatu yang dilarang. Sebab halal dan haram, pertama zat asalnya, dua karena sifat, tiga karena prosesnya. Dasar hukumnya Al-Quran, hadis dan ijtihad. Ingat selalu hukum halal dan haram. Baik anak-anak semua, setelah menyanyikan lagu tadi, di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu halal ya. Halal secara bahasa artinya membuka, mengatasi, dan menyelesaikan. Sedangkan secara istilah halal adalah sesuatu yang diperbolehkan dan tidak dikenai sanksi dalam penggunaannya. Intinya halal ialah sesuatu yang diperbolehkan dengan sah. Kemudian, apa itu haram? Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan, digunakan dan dikonsumsi. Sekarang anak-anak, apakah anak-anak bisa membedakan makanan yang halal, minuman yang halal, atau apapun yang halal dan yang haram? Dan contohnya apa saja? Selanjutnya yaitu dasar hukum halal dan haram. Di sini ada 3 hukum halal dan haram. Yang pertama adalah dasar dari Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Seperti contoh pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Dasar hukum yang kedua adalah hadis atau sunnah. Hadis atau sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama termasuk masalah halal dan haram. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 44, yang artinya, mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan Al-Dzikr, Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, agar mereka memikirkannya. Kemudian yang ketiga adalah ijtihad. Apa itu ijtihad?
Secara umum yang dimaksud dengan ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariah. Selanjutnya kita akan belajar sebab-sebab halal dan haram. Halal dan haramnya sesuatu yang disebutkan dalam dalil syara memiliki 3 sebab. Pertama, dari zat asal. Kedua, sifat asal. Dan ketiga, proses pengerjaan. Contoh dari zat asal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Kemudian contoh sifat asal, halal dan haram. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, seperti judi ataupun syirik, minum-minuman keras, diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi, atau syirik, walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun, akan tetap haram. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Kemudian contoh dari proses pengerjaannya. Proses pengerjaan bisa meliputi 1. Pembuatannya, 2. Pengerjaan yang bagaimana, seperti membaca bismillah saat menyembelih, dan yang ketiga, cara mendapatkannya. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya, halal atau haram. Kecuali sesuatu yang asal zat dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal walaupun prosesnya bagus dan benar. Misalnya, semua hal atau barang yang berasal atau mengandung unsur babi, walaupun dibuat, diolah, dikemas, dan dikerjakan dengan sebaik apapun, tetap akan menjadi hukumnya haram. Sekian dan terima kasih. Baik anak-anak, itulah pemaparan dari Bu Farid hari ini tentang materi halal dan haram. Semoga materi pada pagi hari ini bisa membawa manfaat dan berkah bagi kita semua dan mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia sampai di akhirat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.